Naqsyabandiyah Muhammad Surya Yasin Tarasa wabil khusus Hadratu Syekh Sultanil Awliya fi hadzal zaman Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Gawad Saifillah al-Maslul al-Qadiriyya Naqsyabandi al-Kamil al-Mukamil al-Khattaki al-Muwafaq al-Mujahid al-Qutbi Samadani al-Mahdi Qadasallahu sirrah. Semoga Allah memanjangkan usia dunianya, sehat selalu sehat, berbagi kesehatan kepada diri kita sebagai murid-muridnya. Kita semua senantiasa istiqomah ada di dalam bimbingannya bi rahmatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah, para wakil talqin Abah Hadratu Syekh, wabil khusus pembantu khusus Guru Agung Abah Jagat Al-Khalis, kita doakan semoga beliau senantiasa ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi, dimudahkan semuanya, segalanya, selamanya, dan senantiasa disehatkan sehingga senantiasa mendampingi kita dan kita ada di dalam bimbingan Hadratus Syekh. Begitu pula Wakil Talqin Abah Kiai Haji Muhammad Subur, semoga beliau senantiasa ada di dalam kebahagiaan yang abadi, sehat selalu sehat. Begitu pula yang menjadi wasilah di malam yang berbahagia ini, kita dimanakibkan, dipisahkan, dimampukan melalui Guru Agung Hadratus Syekh yang menjadi wasilah pemangku manakib dan Ustaz Nurani beserta keluarga besarnya. Begitu pula Rodohal Munfaridun, semoga semuanya ada di dalam limpahan kebahagiaan, rahmat dan karomah yang dikucurkan oleh Allah melalui guru kita bi rahmatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, di malam ini kita masih dan seterusnya dengan istiqomah ada di dalam bimbingan Hadratus Syekh. Di setiap langkah bahwa diri kita tidak akan terlepas dari kenikmatan yang bersumber dari Allah melalui guru kita. Allah menurunkan kenikmatan yang sangat besar, anugerah yang sangat luas yang menjadi sumber adanya kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Di dalam kitab Hadratus Syekh bahwa di bulan ini adalah bulan apa? Bulan Ramadan yang ke-12 yang dinamai dengan hijriyahnya yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban di dalam lafadznya kata Sya'ban ini tersusun dari 5 huruf. Yang pertama Sya, Shin, yang kedua Ain, yang ketiga Ba, yang keempat Alif, dan yang kelima Nun. Oleh Hadratus Syekh dimaknai bahwa Shin ini adalah syukur. Ada salah satu ayat yang disisipkan di
di dalam kitab ini oleh Hadratus Syekh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tashkuru ya'udhu lakum. Wa in tashkuru, dan apabila kalian bersyukur, ya'udhu, pasti Allah meridhai kalian dengan sebab syukur kalian. Nah, kita ini kalau sabda Hadratus Syekh, kita ini tidak meratapi ridha Allah, kita ini sudah ada di dalam ridha Allah. Di sini di ayat ini, wa in tashkuru ya'udhu lakum, dan apabila kalian bersyukur, Allah meridhai kalian dikarenakan syukur kalian. Ini kalau di dalam ilmu filsafat mantiki termasuk qadiyah syartiyah mutasilah. Ini seperti ada satu ungkapan, apabila terbit matahari pasti adanya siang. Adanya siang dikarenakan terbit matahari, itu pasti secara logika. Wa in tashkuru, dan apabila kalian bersyukur, pasti kalian ini dapat ridha Allah. Nah, di sini dijelaskan oleh Hadratus Syekh tentang masalah apa yang dimaksud dengan syukur sehingga kita ini terselimuti oleh ridhonya Allah. Syukur yang mana? Di sini ada yang secara linguistik, ya, definisi secara etimologi, ada yang secara terminologi. Yang pertama, ibarat dengan ma'rufin yuqabilu ni'mata sawa'un kana bil lisan aw bil yadi aw bil qalbi. Jadi syukur ini ya sebutan. Kalau menurut bahasa itu ya sebutan. Sebutan yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kebaikan. Jadi syukur itu apa? Syukur itu kebaikan. Nah, kebaikan, kebajikan yang timbul dari kesucian. Kebaikan lisannya, kebaikan tangannya, kebaikan anggota kita, kebajikan yang dilandasi dari kesucian jiwa. Hati tersambung kepada Allah ketika hati berzikir kepada Allah. Seluruh tindakan kita, lisan kita memuji kepada Allah. Lisan kita berzikir jahat, zikir qadiriyah, zikir lisani, itu adalah syukur kita kepada Allah. Seluruh kebaikan, apapun bentuknya, dari manapun dan disebabkan kepada apapun, nah itu adalah syukur. Nah, ada lagi, ini ada beberapa arti syukur yang dikemukakan oleh Hadratus Syekh. Yang kedua ini, wakila, ada sebagian ulama berpendapat bahwa syukur itu asana alal muhsin bidzikri ahsani. Jadi ini hanya sebatas batasan dari lisan kita. Ketika lisan kita bidzikri ahsani, menyebut-nyebut kenikmatan kepada Allah. Allah zat yang memberikan kebaikan, zat yang memberikan nikmat kepada diri kita. Kita mengingat nikmatnya, kemudian mengantarkan sehingga kita bisa mengingat Allah. Lisan kita menyebut betapa besarnya hada min fadli Rabbi, itu semua adalah anugerah dari Allah, karunia dari Allah. Itu pun adalah syukur. Tapi syukur masih menurut bahasa. Ada lagi bahwa syukur al-syukur lughawi wa al-wasfu bil jamil ala jihati ta'dil wa tabjil ala ni'mati bilisani atau bil jinani atau bil arkani. Jadi al-wasfu bil jamil ini menyifati bil jamil dengan suatu perkara yang indah, yang baik, yang bagus. Itu adalah syukur. Dalam rangka apa? Ala jihati ta'dim, kita mengagungkan terhadap nikmat yang bersumber dari Allah melalui makhluknya. Ini Bani Israel menentang lumpur. Itu
Dikarenakan ada salah satu alasan, dikarenakan tidak bisa mengingat, tidak bisa mengagungkan nikmat dari Allah. Nah, di dalam kitab ini oleh Hadratus Syekh dijelaskan seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 40, Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa'ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israil, ingatlah nikmat-nikmat yang aku limpahkan, yang aku turunkan, berikan kepada kalian. Wahai Bani Israil, Bani Israil tidak sanggup mengingat betapa besarnya nikmat dari Allah. Kalau kita tidak bisa merasakan adanya kenikmatan yang bersumber dari Allah, kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Dirasakan betapa besarnya wujudnya kita, hidupnya kita, semuanya. Itu adalah kenikmatan yang sangat besar kepada Allah. Yang memberikan nikmat siapa? Yaitu Allah. Mensifati Alhamdulillah, Subhanallah, ya. Kemudian kita berzikir lisannya, zikir jahat, itu adalah syukur. Ada syukur menurut istilah. Ini yang menjadi sumber sehingga diri kita ini ada di dalam limpahan ridha Allah. Wa in tashkuru ya'udhahu lakum. Qadia Satya Mutasila ini pasti kalau kita bisa bersyukur. Nah, ini syukur menurut ulama ahli tasawuf, syukur adi jami'an ma'anamallahu bihi alaihi minasami wal basari wal ghairihima ila ma khuliqa li ajrihi. Ketika seluruh yang ada yang diadakan oleh Allah, yaitu diri kita beserta seluruh kenikmatan yang ada pada diri kita, ketika kita mendapatkan kekuatan atau taufik dari Allah, khalqul qudrah fil abdi, Allah menciptakan kekuatan kepada diri kita untuk mengerahkan seluruh kenikmatan apapun bentuknya, nikmat zahirnya, nikmat batinnya, semuanya dijadikan masuk ke dalam wilayah. Sebagaimana fungsi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain untuk ma'rifat dan beribadah kepada Allah. Jadi setiap langkah, setiap detik hidup kita tidak terlepas dari yang dinamai dengan ibadah kepada Allah. Itu adalah hamba yang bersyukur menurut pandangan ulama ahli tasawuf. Nah, dijelaskan oleh Allah. Ya, salah satu ayatnya, ya Yohanes qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan sehingga kita dimampukan untuk bersyukur atau setiap langkah hidup kita dimanapun kapanpun, ya, diri kita ini tidak terlepas dari ibadah kepada Allah atau kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana untuk meraih kekuatannya? Di sini dijelaskan, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum. Oleh Abah ditafsiri bahwa ya ayyuhan nasu, wahai manusia, raganya, ruhnya, rasanya, wahai manusia yang sempurna. Al-insanul kamil qad ja'akum burhanun. Qad, ini sungguh telah datang, burhanun yaitu dalil, min rabbikum dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian. Ini burhan ini ditafsiri oleh Hadratus Syekh di dalam kitabnya, yaitu kitab Fadhailus Syuhur, huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah datang Muhammad beserta nuran mubina dan cahaya yang nyata, yaitu Al-Quran, wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Kemudian ada wajah munasabah di dalam ayat. Dijelaskan di dalam ayat yang lain, apakah setelah wafatnya Rasulullah ada dalil yang lain yang menjadi dalil bagi diri kita, yang menunjukkan terhadap diri kita, yang membawa taufik, yang mengarahkan sehingga kita ada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap langkahnya kita tidak terlepas
dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh Hadratus Syekh dijelaskan lagi, ada ayat munasabahnya tadi, ayat An-Nisa surat 174. Ini dijelaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Wa innaka, dan sungguh engkau wahai Muhammad, latahdi, itu pasti menunjukkan terhadap jalan yang lurus, yang hak, at-thariqah, Islam kafah. Nah, kaf ini wal kafu bi zamanina liwarasati. Oleh Hadratus Syekh bahwa kaf ini di zaman Rasul, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, setelah tawafannya liwarasati bi zamanina, di zaman kita, bahwa yang menunjukkan, yang membawa, yang menjadi wasilah turunnya taufik dari Allah sehingga kita dimampukan untuk bersyukur kepada Allah, kafnya itu adalah pewaris Rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama bukan sembarang ulama, ahli ilmu. Di situ yang menguasai berbagai ilmu burhaniyahnya yang menjadi dalil bagi kita di setiap gerakan kita. Seluruhnya adab syariat kita bersumber dari guru kita Al-Mursyid Wadal, dari burhan bagi diri kita, menunjukkan yang menerjemahkan bagaimana nur mubin atau Al-Quran diterjemahkan, dijelaskan, diterangkan, dicontohkan, membawa din, yaitu al-ulama warasatul anbiya, yaitu wali mursyid bagi diri kita, wali mursyid kita, yaitu Hadratus Syekh, yang menunjukkan, yang menjadi burhan, yang menjadi dalil, yang membawa taufik. Taufiknya itu apa? Yaitu karomah, kekuatan, istiqomah ibadah. Guru kita mengalir menjadi kekuatan sehingga kita dipandaikan menjadi hamba yang bersyukur. Sehingga ya, setiap detik kehidupan kita ini adalah beribadah kepada Allah. Jadi wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian bersyukur, pasti ada di dalam Allah. Tidak akan bisa bersyukur apabila kita belum mendapatkan bimbingan dari wali mursyid. Wali mursyid yang membimbing, yang membawa taufik. Ini sebagaimana ada salah satu hadis qudsinya, ibadi lam taskurni idza lam taskur man ajraitu animata alayya baiti. Ibadi, hamba-hambaku tidak akan mampu bersyukur kepadaku idza lam taskur, apabila belum bisa bersyukur, tidak bisa bersyukur terhadap hamba yang menjadi wasilah adanya kenikmatan bagi diri kita. Dan nikmat yang paling besar yaitu siratal mustaqim. Kita masuk pada satu ayat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Semoga kita semua senantiasa ada di dalam bimbingan guru kita, istiqomah menjalankan bimbingannya, zahir dan batin kita, semua apa dan yang dicontohkan oleh guru kita. Bi hurmati al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Di hadapan para ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirnagasa, wabil khusus Syekhuna wa murabbiruhina Sultan Awliya'i fi hadza zaman Syekh Muhyiddin Abdullah Qas Muhammad Abdul Rasulullah Mas'ul Qalasallahu Sirah, yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan, wakil takin pemirsa yang hadir pada saat ini, Muqarram wal Muhtaram Ki Haji Budi Rahman Hakim Abah Jagat Al-Khalis, dan juga Abuya Sofyan Sauri. Kita doakan senantiasa beliau ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, umur yang panjang, ditambahkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan segala doanya, dipenuhi hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga pemangku manaqib beserta keluarga besarnya, dan juga ketua umum dari Al-Fardun Kiai Muhammad Sudarmaji beserta keluarga besarnya, dan seluruh ikhwan wal akhwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirnagasa. Semoga senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan berbagai macam kebaikan, dipanjangkan umur, sehat yang sempurna, dibanyakan, diberkahkan, rezeki yang halal, dikabulkan doanya, dipenuhi hajatnya oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sudah banyak sekali kita dapatkan pada malam hari ini ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib bergembira karena kita diberikan satu nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang amat besar. Tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia berikut isinya, akhirat berikut isinya, tanpa adanya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita wajib bergembira. Kegembiraan kita diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kun bi fadillah fal yaqra.
Jadi anugerah yang terbesar Allah Subhanahu wa taala adalah diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu gembiranya kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah dikumpulkan bersama ahli Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mursyid Kamil Mukamil, yaitu Bangsa. Ini kebanggaan kita, kebahagiaan kita. Jadi boleh bangga, boleh bahagia. Bangga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala murid-muridnya Abah. Bahagia kita sebab Abah adalah sebagai pewarisnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah bersabda, Allahumma inni ba'atsani bihadhil kalimah. Ya Allah, Engkau utus aku dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Bagaimana sampainya kalimat la ilaha illallah kalau tidak ada guru mursyid kamil mukamil? Alhamdulillah, dari Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihijrahkan, rasanya jauh dari Indonesia ke Madinah, rasanya jauh dari Indonesia ke Mekah. Tapi alhamdulillah, kenapa Allah mengutus wali kamil mukamil Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah justru ada di Indonesia pada saat ini. Ini ada suatu kegembiraan, satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Bukan hanya kepada kita saja, tapi kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan rakyat dunia. Diamanahkan oleh guru besar kita. Besok tanggal 15 Sya'ban kita diperintahkan oleh guru mursyid untuk melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Kalau hanya sekedar guru saja, kalau hanya sekedar guru saja, mungkin tidak akan memerintahkan kepada kita murid-muridnya untuk apa? Untuk berdoa di akhir sholat nisfu Sya'ban, sujud agar supaya bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kita lihat? Mungkin ulama yang lain minta atau memerintahkan kepada murid-muridnya. Ini hanya saya dengar baru satu orang, yaitu guru agung kita, yang memerintahkan agar supaya murid-muridnya habis sholat nisfu Sya'ban sujud kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya bala dunia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, kalau bukan seorang wali tidak akan memikirkan dunia. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala guru yang memikirkan dunia, bukan hanya memikirkan kita saja.
Oleh karena itu berbahagialah kita dengan keutamaan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita digolongkan menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, may yasha. Alhamdulillah. Kenapa tidak semua orang bisa dikumpulkan bersama-sama dengan guru mursyid? Meskipun pada hakikatnya guru mursyid memikirkan mereka yang ada di luar. Meskipun bukan muridnya, tapi kasih sayangnya menyeluruh atas dunia berikut isinya. Jadi kasih sayang mengesah apa? Bukan hanya kepada murid-muridnya saja, tapi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia dikasihi, disayangi oleh Allah. Dipikirkan keselamatan. Sampai dikatakan oleh Allah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan selama ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kiamat diundur 40 tahun. Saking apanya? Saking sayangnya. Karena Abah tahu bagaimana seandainya datangnya kiamat, bagaimana penderitaan umat manusia, bagaimana penderitaan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Meskipun itu ada sunatullah, mungkin kalau kita diperintahkan oleh Abah, di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Di hati kita diperintahkan senang. Tapi Abah guru kita, di depan kita mungkin beliau senang, tapi ketika di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah, memikirkan kita semua, bagaimana Abah tidak nangis? Saking kasihannya Abah kepada kita. Bulan Syaban diperintahkan kita sholat sampai 100 rakaat, karena ini ada satu ajaran. Tapi sebelumnya kita melaksanakan sholat, hendaknya kita ini saling memaafkan. Sebab kita diajarkan zikir untuk apa? Membersihkan hati kita daripada sifat-sifat buruk. Kadang-kadang kita memiliki sifat iri, sifat dengki, sifat hasud. Tidak boleh melihat teman senang, tidak boleh melihat teman memiliki kedudukan. Iri kita. Ini ada satu penghalang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita zikir la ilaha illallah sampai zikir khafi yang ditanamkan oleh guru mursyid kita. Ini adalah untuk membersihkan ruh kita, membersihkan kalbu kita, membersihkan sir kita. Abah senang memberikan kita zikir. Sebab memang Nabi kita diutus tadi bihadhil kalimah. Jadi adanya Abah pada zaman sekarang saat ini, bihadzal zaman, diutus oleh Allah untuk kalimat la ilaha illallah. Layak kita ngajak saudara-saudara kita, layak kita ngajak keluarga kita untuk baiat,
kepada guru mursyid kita. Datang kepada guru mursyid. Kita minta berbaiat. Ambil ahdi. Al-ahdu huwa la ilaha illallah. Ini yang harus kita syukuri, yang harus kita merasa bangga. Kita merasa bahagia karena kita dijadikan oleh Allah berkumpul bersama guru mursyid kita, guru tercinta. Ikuti, pakai kacamata kuda, nggak usah nengok kanan, nggak usah nengok kiri, pokoknya sudah apa kata abah saja ikuti, apa yang dilarang abah tinggalin, itu aja. Jangan pakai tengok kanan, tengok kiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mendapatkan keberkahan segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qadimah ikut Buya Sufyan Sauri dan Muhammad Syuhur. Telah kita dengan bersama emailnya dari beliau, bekal untuk kita semua para pecinta kesucian. Semoga kita kembali dari majelis mulia ini membawa kemuliaan. Berkahi Allah usianya, berkahi Allah kesehatannya, berkahi Allah rezeki yang mudah, yang melimpah, yang halal, berkahi Allah ibadahnya, kebaikannya, berkah rahmat Al-Fatihah. Sahabat mengakibat sangat menguntungkan dan memberuntungkan kita semua. Berdasarkan surat Al-Fatihah 18, akibat adalah majlis orang-orang yang telah menggenggam geus mesaka ridho Allah. Majlis reuni nyawa-nyawa yang telah diserahkan dan diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah oleh Guru telah dibisakan diberkahi sejak bulan Rajab kita dibisakan melaksanakan sholat sunnah 124.000 kembali 124.000 Nabi 313 Rasulullah. Amalan Hirqoh bekas pakai mereka sejak bulan Rajab 40 rakaat. Sekarang berapa hari lagi? Hari lagi kita akan melaksanakan sholat sunnah di Saban. Mulai dengan saum, puasa, dengan catatan ada persetujuan suami istri. Itu penting pemirsa sampai harus menuliskan di maklumat. Karena siapa tuh pagi-paginya lagi ada yang ada hajat. Coba lagi yang jomblo ya. Kalau tersedia siapa saja. Sampai tertib sangat dulu. Ini boleh sunnah. Jangan egois ya Pak. Pagi-pagi istri minta. Pasangan. Atau kembali. Sama. Ternyata ibu
Riado tidur meliduri. Di saum sunnah persetujuan nanti malamnya kita melaksanakan sholat, dan dengan sholat itu kita menjemput berapa? 100 malaikat. Menjemput dan membawa pulang 100 malaikat. Sampai mengasabah mengukir penjelasan sabda Nabi Muhammad dalam tafsir Al-Kasab jilid 3 halaman 500. Itu bonus. Menjemput, membawa pulang 100 malaikat. 30 malaikat memiliki fungsi menjaga kita dari suudzon. 30 punya malaikat yang selalu menjaga kita selalu berprasangka baik. 30 malaikat yang menjaga kita dan pelak bala, yang 10-nya menjaga kita dari tipu daya dosa. Penting itu ajaran juga. Maka saya menyampaikan untuk kita supaya kita semangat dalam melaksanakan. Bonusnya dikasih. Dan bonus apa lagi? Bonusnya apa? Siapa saja yang melaksanakan sholat sunnah Islam pada malam itu, Allah memberikan 70 dirikan matamu kedepankan ini penuh rasa kasih, dan setiap kali lirikan 70 hajat silakan daftar di ayat. Jadi 70 kali 70 itu 4.900. Udah didaftar? Terus saya naon? Oh, tulis saya. Serius sama sama. Ya, di dalam sobat serius. Tulis di ayat. Pengen apa? Mau apa? Tidak mau apa? Tulis. Mumpung ada tatapan dirikan, bukan kicau akang, dirikan bonus. Baik kita semua tentu melaksanakan ajaran amalan Raja Amalan bulan Sya'ban ini sebagai puncak ketaatan. Bukti nyata ittiba sohbah kubro kita kepada Tuhan. Sohbah kubro Robito, kita injak bekas injakan, mengamalkan amalan bekas pakai berapa? 124.000 wali-wali Allah, 124.000 nabi-nabi Allah, 313 rasul-rasul. Amalannya di bulan Sya'ban yang ini kita semua selalu dimampukan untuk bisa menunaikannya. Pasti kita dalam kebahagiaan yang kekal dan sangat memberuntukkan kita semua, sangat menguntungkan dan sangat memberuntukkan kita semua. Kita berguru pada manusia. Kita itulah tanda kita meraih berkah bulan Sya'ban. Seluruh umat Islam berdoanya, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Kita pasti disampaikan ke bulan Ramadan 42 tambah 100 tambah 600 jadi 740. Itu berkah bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Dimampukannya kita menunaikan sholat-sholat. Amin. Pasti. Terus kan ya, nah bukan ajaran hoax, bukan katanya. Kita semua sudah menggenggam sudah punya kapling sudah. Redaksi terbaru dengan sahabat dalam seminggu terakhir, Talqi itu membeli surga dengan alat pembayaran sah la ilaha illallah. Sudah menggenggam surga. Tinggal terus kita jadi bukan nanti, bukan ajaran semoga, bukan ajaran mudah-mudahan. Tidak enak katanya kalau mudah-mudahan. Sudah pas bahagia. Jangan kubro itu bahagia. Apakah kita bahagia sekarang? Tidak akan bahagia nanti kalau tidak bahagia.
nanti gimana sekarang? Tidak ada nanti kalau tidak sekarang. Ini baju yang dipakai ini kan hasil beli kemarin. Tidak akan pakai ini kalau tidak beli kemarin. Ya. Jadi kita beli surga sekarang. 3 kafling surga sekaligus. Surga ma'wa, surga naim, surga surga yang ma'wa kita punya jasa pembalikan mudik kepada berbagai masalah. Kita punya tempat pulang ke alis istilah nomor 38 itu surga ma'wa. Kita punya tempat pulang kepada para sahabat kita. Yang kedua surga naim, di mana nyawa kita ngeunah dalam energi ibadah dan kebaikan. Kalau kita sudah merasakan ketenangan, kenyamanan dalam ibadah, tandanya kita sudah masuk dalam surga ini. Puncaknya surga kita bunga rasa di mana saja, kapan saja, kondisi apapun kehidupan kita, kita selalu bahagia. Nah itu tandanya kita masuk jiwa yang kamilah. Jiwa yang sudah mulai cinta, yang mabuk asmara. Kalau orang yang jatuh cinta di mabuk asmara, pasti hidupnya bahagia. Ya. Bukan dengan siapa kemananya, tapi dengan siapanya. Dan kita sudah dibersamakan dengan Allah dan seluruh kekasih. Tandanya kita sudah dibersamakan, sudah ma'iyah, bukan hanya melakiyah lagi, sudah muhadarah maknya dengan Allah dan para kekasihnya. Kita merasakan kebahagiaan ketika di mana saja, kapan saja. Bahagia hanya dengan zikir sah. Allah berkahi semuanya. Istiqomah melestarikan ajaran amalan para pencinta Islam. Amin. Berkah Muhammad Al-Fatihah. Sadaqal mufaridun. Ini mufaridun itu adalah orang yang tidak selalu di depan. Kalau iklan Yamaha selalu di depan. Dalam hal apa? Muqarrabun. Siapa mufaridun itu? Alladzina yaquluna Allah dzikran katsir. Dzakira. Yang banyak zikir jahannya. Mubaridona dikerjakan sejahtera supaya kita meraih pikir yang tidak terbilang. Mulut menyebut, hanya menyebut, hati selalu ini. Ini ciri khas mubaridona. Ulang erahkan pada pikirnya 165 apa ya? Mubaridona di atas sana. Pengharapnya Tuhan bisa memberi. Terus nambah sama balik itu tinggal berapa? 25 ya? Nambah lagi, siapa lagi? Pokoknya parameternya rumah yang sudah dipakai manakibah mau 5 orang itu balik dulu berapa? Nah, harus sampai tahun ini 38. Daftar ya, daftar antrian. Hikmah Malia. Kalau hikmah itu kudu serakah. Ya hikmah hartana, hikmah ilmunya, hikmah oleh tenaganya. Otak, kata, pesak. Karena dengan jalan hikmah kita beli karomah. Kudu dibeli karomah itu. Karomah mahal, guys. Iqomah. Yang murah-murahnya juga menang, kan bonus. Dan itulah harus jadi murid serakah dalam urusan hikmah. Diborong kabeh, yang tak-takna, pesakna, otakna. Tidak akan salah jatuhnya. Guru kita, guru yang pandai berterima kasih. Jadi tidak akan
memberikan limpahan berkah karomah. Tergantung hikmah udah karomah ya. Beri puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.